Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube. Kali ini saya mengoprek untuk radio keluarga GM300 lagi. Nah, ini dapat dari Om Beji Bagio dari Serang nih. 2 buah radius yang saya pikir normal, tapi ternyata tidak ada yang normal dua-duanya. Tapi untuk harga yang pantas saya kira ini tidak rugi. Kemudian saya lakukan kanibal sana sini, dan ini untuk sebelumnya saya punya di depannya sih tertulis M120 ya. Jadi berarti di sini ada 2 channel. 2 channel ini ternyata hanya terisi 1 channel. Ini M120, tapi ternyata setelah saya baca dari ini, dari software, ternyata ini adalah M110. Ini sangat langka ini, bekerja di ring frekuensi 438 hingga 470 HF3. Kemudian ini kan sebelumnya nggak normal, ini sebelumnya sih normal kalau nggak saya otak-atik ya. Jadi untuk kristalnya entah kenapa, atau kena air atau gimana, pada rontok. Kemudian udah saya coba itu sampai kristal itu saya potong, saya tempelkan di situ juga. Waktu itu hanya bisa sebentar, kemudian ya patah. Dan karena kristal untuk GM300 itu langka ya, terutama adalah untuk kristal CPU-nya ya. Kristal CPU itu 7,7 MHz, langka, nggak ada di pasaran, ada pun paling copotan. Kemudian kristal referensi osilator 14,4 ya, 2 kalinya ya, 14,4 di sini nih. Nah, ini juga saya coba akali dulu, saya tipu dulu dengan menggunakan kristal 16 MHz, dan bisa, ternyata software tidak, CPU-nya ini tidak membaca itu sepertinya, terlalu tidak sampai membaca frekuensinya benar, nggak terlalu jauh. Tapi ini bisa oscillate dan bisa untuk diprogram. Tapi yang penting adalah kristal CPU-nya ya. Kristal CPU 7,7 ini yang saya ambil dari radius nih, dari radius. Sebenarnya sih sama aja, maktrak, radius dan lain-lain, tapi beda-beda juga karena di pinning ini kalau kita lihatin di servis manual beda semua. Dan yang dari Om Beji Bagio ini sepertinya nggak ada yang normal nih. Tadi saya sudah coba hidupkan, bisa 1, 2 ini saya kanibal, yang ini 1 finalnya hilang. Ini udah dicopotin, tinggal finalnya aja, itu tinggal final baterainya. Tapi mungkin mati kali ya, ini belum dicek. Dan ini konektor baterainya juga nggak ada, konektor power ya. Ya anggaplah bonus nih. Ini ganjel batu bata, dan ini kabelnya ini yang penting nih. Dan risiknya pun ketika saya hidupkan ada bunyi birdis, kemudian diprogram juga nggak mau. Oh, mau tadi tapi not supported. Saya nggak ngerti apakah radius itu kan harusnya jadi 1 sama softwarenya, jadi 1 sama ini GM300 juga. Tapi coba saya cari dulu deh sebelum saya coba lagi. Kondisinya baut-bautnya udah pada hilang. Kalau ini finalnya masih lengkap, tapi nggak tahu masih normal atau enggak. Kemudian pasangan ininya tadi di sana ini juga sudah saya kanibal, satunya nggak ada speakernya, kemudian saya tuker saja ke sana hingga menjadi 1 unit kesatuan yang utuh dan bisa nyala. Sebelumnya yang masang pun ini dipasang ngawur nih, kebalik.
Mantesan aja ini mungkin dipaksain dan di sini ada kapasitor yang kebakar. Atau kebakarnya karena petir mungkin juga. Jadi itu setengah mati juga. Tadi software unsupported ketika saya coba baca, berarti bisa itu. Yang itu bisa. Nah, kemudian di sini saya akan coba lagi ini. Itu kan ada kristal 14,4 itu situ. Itu dipindahkan ke sini saja biar ini jadi hidup. Secara software ini saya sudah cek di sana. Ini akan kita praktekkan nih ya, coba cek langsung dari sini ya. Nah, ini untuk portnya nih. Kemudian mana senjata tajam? Oh ya, untuk M120 yang seperti ini depannya. M120 ya, radius nih, tulisannya radius. Kemudian di sini ada channel, monitor, kemudian up down. Kemudian ininya nih. Ini kalau dicopot seperti ini. Displaynya saya ngerti nih akal-akalan yang yang berodol ini maksudnya apa ini dicopot-copot ini. Ya ngerti kali. Dan juga untuk portnya ini sudah jadi kanibalan nih, udah hilang semua. Ini kan di sini ada transistor nih, transistor berderet ini, diambil semua sama dia. Juga ada op amp yang hilang. Ini mungkin di sini ini audio ini hilang. Kemudian ada banyak sekali transistor di sini juga hilang semua. Ya. Tapi yang sangat beruntungnya adalah saya dapat kristalnya ini. Kristal 7,7 MHz yang saya tunggu udah lama, sekitar hampir berapa ini? Hampir 7 tahun menunggu. 7 tahun menunggu. Jadi sebenarnya kalau GM300 itu gampang-gampang susah menurut saya. Gampang saja karena kita tahu pengetahuannya tentang semua dari software, skema, dan juga hardware-nya. Nah, ini untuk hardware programmer yang digunakan untuk GM300, M120 ini untuk Mactrack. Nah, dengan memakai ini CP, ini pakai apa itu yang sudah saya sering sebutkan di video-video sebelumnya, yaitu apa itu FT232RL. Nah, seperti ini. Ini koneksinya harus USB micro yang seperti ini, yang model trapesium jadul. Ini agak susah nih kadang nih. Dan sudah ini dapatnya ini seperti ini. Kemudian tinggal dicolokkan ke USB. Ini colokin ke USB. Nah, dia akan nyala tuh. Akan nyala. Kemudian tinggal dicolokin ke PTT. Karena lubang masuk programnya ya jadi satu sama PTT mic ya. Nah, ini masukkan gitu. Kemudian ini dihidupkan. Kemudian di sini saya akan mendemokan nih kristalnya ini benar enggak nih. Tertampil sekian. Nah, kemudian ini ada frekuensi counter yang udah hidup. Ini coba kita baca ya. Kelihatan nggak tuh? Tuh terbaca kan 16 MHz. 16. Berarti mudah mengeluarkan frekuensi referensinya udah keluar gitu. Tinggal untuk mengatur si PLL gitu. Tentunya audio pun oke.
kenceng sekali. Nah ini kalau, dan ini juga ini nih. Nah, ini yang sudah saya demokan sebelumnya, beratnya minta ampun nih, hanya ada 3 kilo kali ya. Jadi modelnya seperti ini. Kalau yang M120 hanya ada 2 channel, GM300 tapi hanya 2 channel. Itu radius M120. Coba kan saya baca nih ya dari sini ya, software ya. Di sini saya akan coba langsung saja tanpa mempergunakan rekam layar dari komputer ya, biar cepat. Karena kan itu membutuhkan editing yang lama kalau pakai shooting segala macam. Dan ini saya coba shooting secara kampung ya. Oke, kemudian tinggal dimulai dari awal dulu biar jelas. Nah, kemudian prosesnya seperti ini nih. Ini semua udah terkonek. Kemudian untuk radio udah hidup. Kemudian untuk colokan daripada USB ke programmer sudah on, dan tinggal dijalankan saja dari DOSBox. Nah, DOSBox ya. DOSBox ini sudah saya konfigurasi otomatis, tidak pada seperti video sebelumnya di mana dia harus inisiasi dengan command line interface, tapi ini sekarang sudah bisa langsung otomatis dibuka, klik langsung buka DOSBox. Nah, seperti ini DOSBox-nya. Ini biar enak dilihat. Kemudian dari sini kemudian saya akan tinggal masuk toh, press any key to continue. Nah, udah masuk seperti ini. Ini untuk program masih di 3000 cycles, terlalu cepat. Itunya untuk komunikasi dari radio ke programmer itu lambat, jadi harus dilambatkan hingga 200-an cycle, alias di sini ketemunya 191 cycle. Caranya adalah dengan pencet Ctrl kemudian F11. Nah, ini dilihat di sini nih, diturunkan maka akan turun terus hingga didapat angka 191 cycles. Ini sudah masuk di menu daripada GM300-nya ini ya, programnya. Kemudian di sini ada F1 hingga F10, ya tinggal dieksekusi aja seperti zaman DOS dulu. Kemudian tinggal pencet, coba kita akan coba get save code block data F3. Ini pencet F3. Nah, masih menunggu. Kemudian pencet F2 read code plug. Nah, F2 read code plug. Kalau lama begini biasanya gagal. Kalau lama begini biasanya gagal. Radio sudah hidup padahal. Nah, mungkin terjadi hang, maka komputer harus di restart. Kita ulangi lagi dari awal. Dari komputer sudah saya restart. Kemudian masuk DOSBox lagi. Kemudian DOSBox-nya silahkan diumpetkan. Dan ini sudah masuk, tinggal pencet ini gitu continue. Kemudian lakukan pembacaan. Programmer saya colokkan ke ke RIG-nya. Kemudian get save code block data F3. F2 read code block, baca code block. F2 error.
karena masih 3000 cycle. Coba turunkan hingga 191 cycle. Break lagi, error, matikan, kemudian ulangin lagi, radionya dimatiin, hidupin, kemudian F2. Nah, kalau berhasil seperti ini. Nah, ini berhasil bisa membaca code plug. Nah, kemudian kita akan lihat menu apa aja yang ada di dalam program ini. Tentunya adalah menu-menu yang tersembunyi yang banyak orang nggak tahu nih ya. Kalau repeater mode F6 dipencet, maka dia akan ke konfigurasi ke repeater. Ini agak kompleks, saya nggak ngerti ini konfigurasinya seperti apa. Kemudian balik lagi ke radio mode aja, F6. Kemudian read code plug. Udah, kemudian program radio nggak perlu. Kita kan perlu lihat dulu isinya ya. Balik lagi ke halaman awal F10. Kemudian F4. Change atau lihat, rubah atau lihat code block data. F4. Harus baca lagi, ikutin aja. F10 abort. Kemudian F3 lagi. Kemudian F2. F2. Kemudian ke F10, kemudian F4, change or view. Nah, ada help, kemudian ada F2 radio wide configuration scan option, kemudian ada F5 mode configuration frequency square type code. Kita akan lihat F2 dulu. F2 seperti ini. Ini ada serial number, tipenya, kemudian frekuensinya, tipe sequelnya, terus channel. Konvensional mode ini adalah channelnya, dan hanya satu channel karena ini M10. Kalau M120 bisa dua channel, M10 ini hanya satu channel saja. Serial number, nah ini kalau dikacaukan maka dia akan error. Kalau Anda mengedit dengan cara mengedit MDF file dengan maksud menambahkan frekuensinya tanpa melakukan checksum, maka yang terjadi adalah error karena datanya tidak sesuai dengan data awalnya. Itu perlu pemrograman. Ada caranya untuk menambahkan channel dari 1 ini ke 16 maksimum. Kemudian ada option TOT Reiki time. Ini kalau habis mati hidup itu ada delaynya. Ini bisa diatur dari sini, kita nggak perlu. Force monitor saya ngerti, kemudian handset no yes saya nggak ngerti, kemudian F10, nah keluar lagi, kemudian F5 mode configuration frekuensi square type dan codes. Nah, ini tinggal pencet F5. Nah ini kan frekuensinya, ini tadi sekitar di awalnya itu di 463an, kemudian sudah saya rubah ke 440.000 bolong-bolong. Kemudian TPL, TX maupun RX ini saya konfigurasi ke 91,5 ton biasa. Itu karena akan saya perlukan nanti apakah ini ada hubungannya sama konversi dari yang akan saya lakukan dengan Arduino, karena dari data yang buat, dari contekannya itu kita harus menempatkan angka ini, terserah frekuensinya,
tinggalkan satu channel saja. Kemudian untuk RX dan TX coil itu setting di 91,5. Saya ngerti kenapa harus 91,5, tidak yang kayak yang lain yang boleh gampang, atau misalkan 88,5. Nggak ngerti apakah itu juga pengaruh, tetapi biarkan saja, maksud pembuatnya nanti akan kita ikuti. Kemudian busy channel lockout not. Kemudian busy channel lockout itu kalau kita pencet, ada orang ngomong, kita transmit. Kalau busy lockout itu dihidupkan, maka nanti akan kita nggak bisa transmit. Tapi kalau dengan demikian bisa breaking, bisa pokoknya nyelonong aja gitu. Local distance tentunya, lokal itu kalau kita gunakan untuk jarak dekat, kalau distance untuk jarak jauh, begitu maksudnya. Itu ada pelemahan di RX. Kemudian TOT, nah TOT secara 60, biarkan saja TOT nya 60 detik, itu 1 menit ya, kita punya waktu ngomong 1 menit. Kemudian seharusnya ya, kalau misalkan ini channelnya seperti M120 kan 2 channel bisa ditambahkan, ini ternyata nggak bisa nih, dia ada F8 ya, F8 ini. Nah ini ada add mode nih, add mode, ternyata ini nggak bisa sudah saya coba nih, add mode dicoba ya, pencet F8 ya. Nah not valid entry, nggak bisa. Kemudian keluar lagi F10, kemudian F10 keluar lagi dan balik lagi ke depan, kemudian F10 keluar lagi. Kemudian akan kita menuju ke service. Nah ini yang menarik nih, service ya, F2. Code block modification had not been programmed or saved and will be lost. Ya, continue gitu aja, bodo amat. Nah di sini nih service menu ada alignment transmitter dan receiver. Ini untuk penempatan alignment transmitter dan receiver. Kemudian port replacement, jika Anda mengganti portnya maka Anda harus melakukan adjustment dari sini di F6, port replacement untuk logic, RF dan PA. Kemudian exit return, balik lagi ke depan. Kita akan coba masuk ke F2. Nah F2 di sini ada deviation adjustment, kemudian reference oscillator warp adjustment, kemudian ada TX power adjustment, kemudian ya sudah itu aja. Coba deviation adjustment ini F3. Nah seperti ini, ada kayak pagarnya begitu ya, pokoknya kalau sana naik, ke sana ini min, ini max gitu ya. Kalau kita ngerti biarkan aja, leave it as is, leave it default biarkan saja. Ini kalau transmitter deviation adjustment, kalau ke sana kan deviationnya akan lebar, mungkin ini menentukan kelebaran frekuensinya, wideband atau narrowbandnya. Kemudian F10 exit, kita hanya cuma lihat. Kemudian reference oscillator warp adjustment F5. Radio update warp value every 10 seconds, therefore the measured frequency will not reflect changes immediately. Dua continue. Nah, transmitter frequency warp ini menentukan kestabilan frekuensi keluarnya, mungkin geser sedikit, selisih sedikit lah mungkin dari sini untuk menempatkannya ini. Ya, kalau kita ngerti biarkan saja, kita hanya melihat fungsinya. Transmitter frequency warp, warp itu apa? Belum tahu saya. Warp mode, warp, bukan warp ya, tapi warp. Kemudian F10 keluar, TX power adjustment. Ini untuk tuning, untuk maksa. Ini istilahnya, ini adalah untuk ini ya, untuk tuningnya, untuk apa itu namanya, ini ngilik, kulik ngiliknya nih, F7 ya. Nah
relative value 100, kemudian transmit power adjustment maksimum 126. Anggaplah 100% sekarang ini bisa kita tambahkan, mungkin dari ini defaultnya kan 25 watt, itu bisa kita naikkan jadi 30 atau 40 watt ini dari sini nih. Jadi ada pengaturannya gitu. Entah dia bagaimana caranya mengaturnya, apakah ada semacam current control di PA-nya, sepertinya sih iya. Atau juga memainkan dari hulunya, bukan dari hilirnya, dari yang kecil dulu, yang kecil dikecilin, mungkin yang paling gampang begitu dengan mengecilkan tegangan. Oke, kemudian kita hanya melihat saja, balik lagi ke F10. Kemudian F10 lagi, kita nggak perlu ngotak-atik semuanya, kita hanya melihat hidden function. Nah, ini kan menarik nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian print output data bisa untuk ngeprint file maintenance, untuk file maintenance apakah backup, apakah Anda replace, apakah ada ini di copy lagi, dan itu dari sini. Kemudian setup computer configuration ini hanya menentukan ini ya untuk COM-nya ya. Coba kita pencet F9. Ini karena sudah terhubung secara layer software hardware juga dari komputer ke rig melewati FT232RL, tentunya kita nggak usah ngotak-atik ini. Nah ini kan drive, path, port, etc. Ini lebih ke spesifik itu. Kemudian F10 keluarnya lagi. Kemudian kalau F10 lagi dipencet maka kita akan keluar. Untuk ini layar merahnya. Peringatkan nih ya. Press F10 to exit to doors or press 2 to continue. Kalau Anda masih mau melakukan lagi ya tinggal diikuti saja. Kita tidak perlukan dan keluar dari. Artinya kita sudah tutup untuk M300-nya dan ini DOS-nya akan kita tutup juga. Bisa diklik di sini, bisa ditulis exit. Nah, itu mirsa. Sebenarnya juga sudah saya pelajari semuanya ini dalam satu folder. Biasanya saya dalam satu season kalau ngoprek itu biasanya saya kumpulkan data-data yang berhubungan dengan ini semua gitu dalam satu folder. Jadi tidak pusing besok nyarinya ya. Nah seperti ini kan saya dapat dari radio builder. Ini penting ini untuk koneksi repeater dan lain-lain. Dicatat semua saya mengenai apa ini remote channel steering. Nah, ada caranya ya. Nanti kan kita praktekkan ya. Banyak hal di sini yang perlu dibahas. Dan ini untuk skema ininya. Sekitar saya singgung skema controller dari Arduino yang kemarin saya jelaskan di video ini. Saya buat fixnya dalam bentuk gambar seperti ini. Nanti akan saya taruh di GitHub. Tapi saya masih menyempurnakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan software. Kenapa belum bisa RX dengan baik? TX malah bisa. Gitu pemirsa. Kemudian dari sini apa ya? Ini tidak akan saya lanjut dulu. Yang penting saya sudah tahu. Ya mungkin nanti untuk ininya ini kan pecah nih ya. Ini daripada pusing-pusing ini punyanya yang M120 yang udah rusak ini kan masih mulus ini untuk front panelnya. Jadi ya bisa dipasang di sini. Tapi tebal ininya bagaimana nih? Apakah sama? Nah ini perlu dicek dulu nih. Kalau beda ya tentunya akan ribet. Banyak kesalahan orang itu ini nih. Saya kasih tahu ya biar di sini jelas. Ketika nyolokin ke depan ini sering salah nih orang. Mana tadi nih? Nah, ini sebenarnya dari pabriknya sudah dibuat pinter. Nah, ini ada namanya tongolan ini keyway namanya. Alias ini itu nggak boleh. Berarti kan ini dua nih. 2 pin ya, 2 pin cari aja 2 pin. Kalau misalkan dimasukkan nggak pas ya berarti bukan pin yang benarnya. Ini berarti benarnya seperti ini.
Nah, ini tadi kebalik-balik nih dari sananya nih. Ya, mungkin saja cuma dimasukkan saja ya dari yang ngoprek sebelumnya. Tapi pada benarnya ini harus seperti ini. Jadi perhatikan ini pinnya di sini. Ini harus dilihat dulu, observe the polarity pin, itu sangat penting, harus diobservasi dulu, diamati dulu. Kalau kebalik dipaksa ya jangan dipaksa, lihat dulu. Kalau nggak masuk dengan enak berarti itu ada something wrong. Nah, ini diperhatikan nih. Nah, ini dua berarti oh dapatnya sini, ini yang 4. Yang satunya satu sisinya yang hilang, itu 4 ini. Ada 4 nih, yang paling luar. Gitu. Sebenarnya sangat ya gampang dengan sistem modular seperti ini, bisa ditukar-tukar ya. Radio gundul kayak ini gampang-gampang susah, jadi harus dilihatnya memakai software. Jadi kalau Anda punya di rumah ngoprek-ngoprek game 300, jangan langsung main solder sana solder sini dulu, dipahami dulu kita mau ngapain. Ya, semoga apa yang saya jelaskan panjang lebar di video ini bermanfaat bagi Anda yang juga punya interest dalam hal ini mengoprek melestarikan GM300 dan keluarganya. Jangan dibodol hanya cuma diambil finalnya, tapi kalau bisa dinormalkan kenapa enggak gitu. Gampang kok. Yang enggak gampang adalah ketika Anda nggak ngerti dan hanya melakukan cara-cara tebak sana tebak sini yang tentunya tidak mengacu pada skema. Nah, hancur dah. Ya, demikian apa yang saya sampaikan di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Namanya ngoprek ya, seperti ini, berantakan.